Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan bangun tidur, tiba-tiba kamu melihat rumahmu dikelilingi lubang sedalam 5 meter. Apa yang kamu lakukan? Inilah yang dialami oleh Dharma Ambarita di Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Rumahnya dikepung galian tanah tanpa izin, membuat keluarganya terisolasi dan harus menyeberangi parit selebar 5 meter untuk beraktivitas. Begini kronologinya. Dharma Ambarita yang telah menempati rumah tersebut sejak kecil terkejut saat mendapati sekeliling rumahnya digali sedalam 5 meter. Aksi penggalian ini diduga terkait sengketa tanah dengan kerabatnya sendiri. Akibatnya apa? Akses keluar masuk rumah menjadi sulit dan anak-anak Dharma harus menyeberangi galian tersebut untuk bersekolah. Nah, kita ingin melihat bagaimana hal ini dalam pandangan hukum. Kita akan menganalisisnya secara hukum. Tindakan penggalian tanpa izin yang menyebabkan seseorang terisolasi, maka itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana di Indonesia, perbuatan tersebut dianggap sebagai perusakan atau penguasaan lahan secara paksa. Pasal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 406 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusakkan atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian itu adalah milik orang lain, maka itu dapat diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Itulah ancaman pidananya menurut Undang-Undang KUHP. Selain itu, tindakan ini juga melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas tempat tinggal yang layak dan aman. Penggalian yang menyebabkan akses terputus itu dapat dianggap sebagai bentuk intimidasi dan tekanan psikologis terhadap korban. Nah, itu semua akan mendapat sanksi dan tindakan lanjutan. Pihak berwenang perlu melakukan investigasi yang mendalam terkait kasus tersebut. Jika terbukti ada unsur pidananya, maka pelaku bisa saja dijerat dengan pasal perusakan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, mediasi antara pihak yang bersengketa itu juga perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah secara damai dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Nah, kasus Ambarita atau Dharma Ambarita menjadi contoh nyata bagi kita semua bagaimana sengketa tanah tersebut dapat berujung pada tindakan yang merugikan dan melanggar hukum. Maka sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk memahami hak-hak kita dan menyelesaikan konflik melalui jalur hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Nah, bagaimana menurut pendapat kawan-kawan sekalian terkait kasus Dharma Ambarita tersebut? Silakan tulis di kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan di-subscribe dan share kepada yang lain agar berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang lain untuk mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.